Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngebahas tentang morfologi gigi. Nah, sebelumnya morfologi gigi ini kan kita tujuannya biar kita bisa tahu nih kalau ngelihat satu gigi ini gigi apa gitu namanya. Jadi untuk biar tahu ini gigi apa aja, kita harus tahu dari berbagai macam aspek, dari aspek labial, palatal atau lingual, mesial, dan distal, lalu bagian sisalnya. Jadi masing-masing ciri-cirinya itu kita harus tahu. Nah, langsung aja. Pada gambar ini adalah gigi insisif sentral rahang atas sebelah kanan. Dari aspek labial dulu, bisa kita lihat ya dari gambaran mesiodistalnya atau mahkotanya ini. Ini ukurannya sangat lebar. Gigi insisif sentral rahang atas ini merupakan gigi anterior yang paling lebar di antara gigi-gigi anterior lainnya. Lalu, outline crown-nya terlihat trapezoidal ya. Kemudian di incisal edge-nya di sini juga tegak lurus. Kemudian ada yang namanya cervical line. Cervical line itu ini garis di bagian cervicalnya, ia melengkung dan lengkungannya ini menuju ke arah apex. Kemudian sudut bagian mesial di sini ini hampir tegak lurus dan hampir membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan di bagian distal ia hampir membulat. Berbeda ya dari sudut mesial dan distalnya. Kemudian dari mahkota di bagian labial ini ada yang namanya developmental depression. Jadi dia ada dua. Developmental depression itu seperti ada cekukan sedikit, ada dua, dan ya biasanya sampai sepertiga insisal aja. Dia ini terlihat lebih dangkal. Biasanya kalau kita lihat gigi aslinya kelihatan juga. Nah, biasanya juga untuk gigi insisif sentral ini ada mamelonnya ya, bukan sentral aja. Jadi gigi-gigi anterior itu biasanya gigi insisifus ada mamelon. Mamelon itu kayak gerigi-gerigi gitu di insisalnya. Biasanya untuk gigi-gigi yang baru erupsi. Nah, jadi seiring bertambahnya usia karena sering dipakai untuk ngunyah, itu biasanya udah hilang, jadi lebih rata gitu di insisal edge-nya. Kemudian lanjut di bagian palatal atau lingual, crown-nya juga terlihat seperti trapezoid juga. Kemudian adanya fossa lingual nih di bagian 1/2 atau 1/3 ya di bagian insisalnya. Nah, dan dia juga dangkal. Dan ia juga membentuk seperti huruf W. Nih, W. Ya kan? Lalu dia juga adanya struktur konveks ya di bagian cervicalnya. Konveks itu cembung. Nih, jadi ada cembungan nih di sini. Nih, cembungan. Nah, dia membentuk singulum. Kemudian di bagian mesial, ia terlihat seperti membentuk 90 derajat juga, dan di bagian distalnya juga membulat. Lanjut di aspek mesialnya, dia berbentuk triangular shape ya. Kemudian di bagian labiomesialnya, kalau kita lihat labiomesialnya ini, dia juga konveks atau cembung. Dan cervical line-nya, nih, dia menuju ke arah insisal lengkungannya. Kemudian di insisal crown-nya, mahkota di bagian insisalnya ini tajam terus membulat. Nah, kemudian dari aspek distal, ini aspek distalnya, cervical line-nya juga tidak terlalu melengkung ya dibanding dari aspek mesial tadi. Dia juga melengkung ke arah insisal, tapi tidak semelengkung dari aspek mesial. Kita bandingin ya. Nah, ini kan lebih dalam kan dari yang distal. Terus dari aspek yang lain ini udah juga mirip sama dari aspek mesial gigi insisif sentral rahang atas tadi. Kemudian lanjut ke aspek insisalnya. Ini outline-nya seperti bentuk triangular. Nih. Terus dia di bagian sisi mesialnya, nih mesial, terlihat tajam, dan di bagian distal terlihat membulat. Untuk akarnya dari aspek labial ini terlihat dia akarnya tentunya satu ya atau single, kemudian ia berbentuk hampir kerucut dan agak lurus, kemudian ia meruncing dan membulat di arah apexnya. Dan bagian akarnya ini lebih panjang dari mahkota. Rasionya berbeda. Kita lanjut ke gigi insisif lateral rahang atas.
Ini sebelah kanan juga. Jadi dari aspek labial, ukuran crownnya atau mesiodistalnya ini lebih kecil dari incisif sentral ya. Kemudian di bagian mesialnya ini dan bagian distalnya, kita lihat perbedaannya. Jadi di bagian mesialnya ini lebih tajam dari bagian distal, tapi dua-duanya ini memang cenderung lebih membulat ya, tidak seperti gigi sentral, incisif sentral tadi yang hampir membentuk 90 derajat, tapi bisa kita lihat perbedaannya, lebih tajam di bagian mesialnya daripada bagian distal. Kemudian ada cervical line juga, dia melengkung menuju akar, tapi dia tidak semelengkung cervical line gigi incisif sentral rahang atas tadi. Terus ada juga developmental depressionnya, di sini ada 2 juga terlihat ya. Bagian akarnya, di sini akarnya single atau satu, kemudian ia berbentuk hampir kerucut dan membulat nih di bagian apikalnya. Lanjut ke aspek palatal. Sama ya, di bagian aspek palatal, di bagian mesialnya ini sudutnya lebih tajam dari bagian distal. Kemudian adanya fossa lingual juga, fossa atau cekungan, dan ia berbentuk seperti huruf V di sini. Nah, kemudian fossa lingualnya ini juga tajam dibandingkan gigi incisif sentral tadi, dan singulumnya juga lebih menonjol dari incisif sentral rahang atas. Lanjut ke aspek mesial. Aspek mesialnya dia seperti gigi incisif sentral rahang atas juga, tetapi dia lebih kecil nih ukurannya. Kemudian di cervical line-nya ini juga lebih dalam nih, melengkung ke insisalnya daripada aspek mesial gigi incisif sentral rahang atas tadi. Dari aspek labiolingualnya ini lebih lebar daripada bagian mesiodistal. Nih, kalau dibandingin dibandingin rasionya, jadi lebih lebar di labiolingualnya. Kemudian aspek distalnya, di bagian distalnya ini ia lebih kecil dan lebih konveks ya daripada aspek mesial tadi. Kemudian adanya cervical line juga di sini, tapi dia tidak terlalu melengkung seperti aspek mesial tadi. Nih, beda kan? Terus di aspek insisal. Nah, bagian aspek insisalnya ini ia bentuknya hampir oval ya, tidak seperti triangular gigi incisif sentral rahang atas tadi. Kemudian bentuknya ini oval tapi mendekati romboid. Kemudian lanjut gigi incisif sentral rahang bawah. Dari aspek labialnya, permukaan labialnya ini terlihat lebih datar. Kemudian tidak ada developmental depression juga. Kemudian ia bilateral simetris ya. Ukurannya ini cenderung simetris bentuknya. Kemudian dari permukaan mesial dan distalnya ini dia mengecil ke arah cervical. Nah, jadi kayak gini. Dari lebar terus nyempit ke cervicalnya. Kemudian akarnya ini panjang dan terlihat lebih sempit. Kemudian ia mengerucut ke arah apex dan apexnya juga lebih tajam. Kemudian aspek lingualnya, singulumnya juga terlihat dan adanya fossa yang dangkal juga di bagian sepertiga tengah dan sepertiga insisalnya. Jadi nggak terlalu dalam juga. Terus aspek mesialnya, dia ini seperti bentuk pahat ya, dan ukurannya juga kecil. Lalu pada aspek mesial ini ia terlihat bulky. Jadi di bagian sepertiga cervical, di permukaan labial dan lingualnya ini terlihat lebih cembung sedikit gitu. Terus akarnya memiliki permukaan yang cenderung lebih datar dan akarnya juga meruncing ke apex, dan di bagian apexnya ini terlihat lebih tumpul dibanding pada bagian aspek labial dan lingual tadi. Beda kan? Nih, ini lebih tumpul dari bagian labial dan lingualnya. Terus bagian distal, pada permukaan akarnya ini ada terlihat ya developmental groove-nya. Nih di sini. Jadi terlihat seperti ada cekungan. Lalu lanjut ke aspek insisal. Adanya insisal edge-nya ya, terlihat lebih lurus. Kemudian permukaan lingualnya ini mengecil ke arah singulum. Dari sini seret, nih kecil ke arah singulumnya.
Kemudian permukaan labialnya cenderung lebih datar dan agak sedikit cembung nih di sini. Kemudian ada incisal H-nya di sini tegak lurus dan berada di tengah-tengah crown-nya. Lalu lanjut insisif lateral rahang bawah, ini sebelah kanan juga. Secara garis besar gigi insisif lateral rahang bawah ini hampir mirip ya dengan yang sentral rahang bawah. Tapi biasanya ukuran dari aspek labialnya ini dia tidak sesimetris gigi insisif sentral rahang bawah tadi. Kemudian ukurannya cenderung lebih besar dari insisif sentral rahang bawah juga. Kemudian akarnya ini meruncing ke arah apex. Jadi terlihat lebih runcing ya dari insisif sentral rahang bawah tadi. Kemudian aspek lingualnya, di sini singulumnya lebih besar dari gigi insisif sentral rahang bawah. Kemudian lingual fossanya lebih cekung dari insisif sentral rahang bawah juga. Dan dari aspek mesialnya, ini di bagian apexnya terlihat lebih tumpul nih dibandingkan aspek labial sama lingual tadi. Nih, ini kan labial sama lingualnya terlihat lebih tajam. Kalau ini terlihat lebih tumpul dari aspek mesialnya. Terus di bagian distalnya ini biasanya terdapat groove. Biasanya juga ada yang nggak punya, tapi ini di gambar ada ya. Kemudian dari aspek insisalnya sama ya, sama gigi insisif sentral rahang bawah juga. Jadi dari singulumnya yang terlihat lebih menonjol. Kemudian di insisal H-nya terdapat di tengah-tengah crown. Kemudian di bagian labialnya terlihat lebih cembung di sini. Kemudian bagian lingualnya mengecil ke arah cingulumnya. Lalu lanjut ke gigi caninus. Nah, ini kita ke caninus rahang atas dulu. Jadi caninus rahang atas ini dia ada cupsnya ya, cupsnya 1 di sini. Ini cups namanya. Terus di bagian mahkotanya ini dia sama panjangnya juga dengan gigi insisif sentral rahang atas, dan ada namanya mesial slope sama distal slope. Nih, ini namanya mesial slope. Ini loh kayak dari sini ke sini seret. Nah, ini mesial slope, terus ini distal slope. Di bagian mesialnya, mesial slope ini lebih pendek dibanding distal slope. Dan di mesial slope-nya ini dia cenderung lebih lurus, dan untuk distal slope-nya dia lebih membulat. Kemudian outline mesial dan distalnya ini menyempit. Ini lebih menyempit gitu ke arah servikal. Gini. Nah. Terus di outline mahkotanya ini secara keseluruhan dia terlihat seperti pentagonal. Lalu lanjut ke aspek palatal. Di aspek palatalnya ini adanya marginal ridge yang lebih menonjol di sini. Jadi terlihat sangat jelas untuk gigi caninus ini ya. Jelas banget kok. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian singulumnya juga lebih menonjol. Biasanya dan malah sering ya adanya lingual pit atau lingual groove di sini. Jadi maksudnya lingual pit itu bagian yang cekung di sini, yang kecil. Nah, di sini biasanya ini juga agak sempit di bagian lingualnya. Kemudian di bagian mesial dan lingualnya ini juga ada fossa lingualnya di bagian mesial dan distal. Jadi seperti ada cekungan. Lalu lanjut di aspek mesial. Aspek mesialnya ini, outline mahkotanya ini di bagian lingual ia cembung di sini. Nih, cembung. Terus lanjut cekung. Jadi dari cembung ke cekung gitu. Kemudian cervical line-nya di sini dia lebih melengkung daripada distal. Nanti kita bahas yang distal ya. Terus bentuk akarnya ini cenderung kerucut dan apexnya ini runcing. Lalu untuk aspek yang distal, cervical line-nya ini lebih dangkal. Jadi dibandingin ya sama mesial tadi, coba dilihat. Nih, beda kan? Dia lebih dangkal dari yang aspek mesial. Terus adanya developmental depression. Nih, di sini dia ini lebih dalam daripada bagian mesial. Ini jadi di bagian mesial biasanya juga ada developmental depression, tapi tidak sedalam di bagian distalnya. Lalu lanjut ke aspek insisal ya. Dia terlihat tidak simetris atau asimetris.
Terus di bagian mesialnya ini lebih pendek. Lalu dari aspek insisalnya ini, bagian mesiodisalnya lebih pendek dari labiolingualnya. Nih, jadi lebih panjang labiolingual ya. Terus cingulumnya ada di tengah-tengah. Lalu lanjut ke gigi caninus rahang bawah. Ini gigi caninus rahang bawah sebelah kiri. Jadi dari aspek labialnya, jadi untuk outline mesial dan distalnya ini lebih membulat. Mesial slope-nya lebih pendek ya daripada distal slope. Terus daerah cervicalnya ini lebih tebal dibandingkan C rahang atas juga. Ukuran mahkotanya juga ini lebih pendek setengah milimeter dari C rahang atas. Terus panjang akarnya juga lebih pendek 2 mm dari C rahang atas. Terus dari aspek lingualnya adanya lingual ridge juga di sini. Kemudian lingual surface-nya ini terlihat lebih halus dari C rahang atas tadi. Jadi tidak cingulumnya tidak semenonjol C rahang atas, terus fossa lingualnya tidak sedalam C rahang atas. Jadi makanya C rahang bawah ini terlihat lebih halus. Terus dari aspek mesialnya, cervical line pada aspek mesialnya ini lebih cekung ke arah insisal daripada bagian distal. Jadi lebih cekung di bagian mesialnya kan. Terus di bagian mesial dan distalnya ini juga ada developmental groove-nya sama. Nih. Terus ke aspek insisalnya, outline mahkotanya ini seperti berlian atau diamond shape. Ya kan? Dah. Sekian video kali ini. Nanti di part selanjutnya kita bahas untuk gigi-gigi posterior rahang atas sama rahang bawah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.